Nah, bagaimana dengan mahram? Jadi gini, mahram juga termasuk mahram atau muhrim. Mahram atau muhrim? Yang mahram angkat tangan. Yang muhrim angkat tangan. Ya nggak berani, nah, itu yang paling banyak. Mahram itu berasal dari kata haram. Haram artinya adalah suci atau kudus. Maka contoh ya, jangan berzina. Zina itu haram. Artinya bukan zina itu jelek. Tapi jadi zina itu jelek. Tapi aktivitasnya itu aktivitas suci. Saking sucinya harus dijauhi. Contoh ya, orang Arab bilang istri itu harem. Harem artinya suci, sakral. Bisa difahami ya. Masjidil, apa masjid yang terlarang? Masjid yang haram, jelek? Enggak. Haram di sini, haram, semua yang haram itu artinya adalah sesuatu yang dilindungi, sesuatu yang suci, sesuatu yang sakral, yang tidak boleh sembarangan. Itu haram maksudnya. Paham sampai di sini? Contoh misalnya, emang setiap hubungan suami istri itu haram? Enggak, kalau belum nikah haram. Kalau sudah nikah, halal. Paham sampai di sini? Oke. Mahram berasal dari kata haram. Artinya adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi. Atau orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Itu namanya mahram. Muhrim asal katanya dari ihram. Ihram itu siapa? Orang yang lagi menjaga dirinya dari larangan-larangan yang tidak boleh dia lakukan. Gunting kuku, lalu kemudian apa? Menikah, bunuh binatang, metik tanaman yang orang haji dan umroh lah. Itu ihram. Orangnya namanya muhrim. Kalau orang-orang yang tidak boleh dinikahi namanya mahram. Siapa saja mahram? Mahram adalah misal. Contoh ya, ibu nikah sama suaminya. Maka ke atas ke bawah itu mahram. Ke atas ke bawah itu mahram. Bapaknya, kakeknya, anaknya, cucunya mahram. Karena tadi kan ya, atas ke bawahnya adalah mahram. Dalam hal ini adalah mertua. Gimana mertua? Mertua walaupun dia bukan muslim tetap mahram. Karena dia nggak boleh dinikahi oleh bapak saya. Jadi bapak saya sudah nggak boleh nikahi istri saya lagi. Itu namanya mahram. Jadi contoh ya, sepupu mahram atau bukan? Berarti boleh dinikahi. Boleh. Karena mahram tuh untuk urusan dinikahi atau tidak dinikahi aja. Bukan urusan yang lain. Nanti ada mahram yang nggak boleh ngelihat aurat. Ada mahram yang boleh ngelihat aurat. Contoh, bapak mertua itu mahram yang boleh lihat aurat. Bapak mertua itu mahram yang boleh lihat aurat. Berarti Ummu Alilah sama bapak saya auratnya boleh dilihat. Karena dia mahram yang boleh lihat aurat. Ada mahram yang tidak boleh lihat aurat. Paman itu mahram yang tidak boleh lihat aurat. Gak boleh. Bisa dipahami sampai di sini. Berdua-duaan. Kalau dia mahram boleh berdua-duaan. Tapi kalau dia bukan mahram nggak boleh. Bisa difahami sampai di sini ya. Intinya mahram itu yang haram dinikahi. Tapi belum tentu boleh dilihat auratnya. Kalau kakak saya berarti ipar. Mahram atau bukan? Ingat baik-baik, ipar bukan mahram. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasul katakan ipar adalah kematian. Paham maksudnya? Karena banyak orang ngira ipar itu mahram. Maka bisa-bisa aja tuh istri kita sama kakak kita atau adik kita serumah. Nggak boleh, itu bukan mahram. Maka kalau seandainya saya mati misalnya, itu boleh aja istri saya dinikahi oleh saudara-saudara saya. Karena mereka tidak mahram. Gitu ya. Yang mahram itu apa? Ya nanti dicari aja yang mahram semua. Itu dalam surat An-Nur ayat 31 ya kalau nggak salah ya. Nanti coba dicek ya. Itu ada mahram-mahram yang Allah sampaikan. Siapa aja mahramnya perempuan yang boleh lihat auratnya. Itu ada di situ juga. Gitu, itu adalah namanya mahram. Seseorang yang haram dinikahi. Jadi bapak saya termasuk mahram nggak? Termasuk. Termasuk mahram istri saya. Karena dia dilarang menikahi istri saya. Atau misalnya anak saya itu juga mahram. Kakek saya kalau masih ada itu mahram. Kalau nggak ada lagi ya sudah. Cucu saya nanti itu juga mahram.